Hai Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kita kali ini tak kalah heboh. Ada El Rumi dan Dul yang buka suara terkait polemik yang melibatkan ayah dan adik perempuan mereka. Seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, pertandingan tinju antara El Rumi dan Jeffrey Nicole udah semakin deket aja nih dengan tanggal mainnya. Besti-besti pasti udah gak sabar kan lihat pertandingan tinju dua aktor ganteng ini? Waktu pertandingan kurang dari sebulan lagi, ternyata El sudah melakukan persiapan yang sangat matang nih Besti. Meskipun saat ini keluarga El Rumi tengah menjadi sorotan publik lantaran sang ayah yang baru-baru ini melaporkan seorang psikolog karena diduga melakukan perundungan kepada anaknya dengan Mulan Jamila yakni Safia, nampaknya tak membuat El begitu terganggu. Nanti ya persiapannya cukup matang, udah banyak latihan fisik, banyak latihan dipukulin, banyak latihan mukul, pokoknya latihannya mantep banget dah karena tinggal sebulan kurang. Karena ini merupakan pertandingan kedua antara El Rumi dan Jeffrey Nicole, El mengaku persiapan kali ini ia jauh lebih effort loh Besti. Hal itu tentu saja karena El sudah mengetahui bagaimana kemampuan Jeffrey Nicole yang tak bisa dianggap enteng. Ya tentunya ini pertandingan kedua lawan Jeffrey, tentunya Jeffrey tahu cara main gue juga tahu cara main Jeffrey, jadi ini pertandingan yang lebih lebih rumit dan mungkin lebih menantang karena udah tahu nih cara main Nicole gimana, Nicole pun juga tahu cara main gue gimana, jadi harus persiapannya lebih matang lagi supaya bisa menentukan pertandingan. By the way, di pertandingan kali ini bisa dibilang pertandingan yang sangat berbahaya nih Besti. Karena seperti diketahui sebelumnya, Jeffrey Nicole meminta di match kali ini tidak mengenakan headguard atau pelindung kepala. Waduh, kira-kira ada kekhawatiran tersendiri nggak ya Besti dari El sendiri? Kekhawatiran? Enggak sih, sebenarnya kalau pertandingan tinggi tuh gue khawatir pas tanding nggak ada, cuman capek pas persiapan aja sih, karena persiapannya harus dari 2-3 bulan sebelum. Dan ini tinggal sebulan terakhir harus makin keras lagi. Bukannya El yang khawatir, tapi kita-kita yang jadi penonton ini ya Besti yang lebih khawatir. Habisnya pasti bahaya banget ya kalau sampai kena pukulan di kepala. Lakukan latihan yang semakin keras di minggu-minggu sebelum hari H. El memperlihatkan luka-luka ringan yang ia alami nih Besti, saking effortnya saat latihan. Latihannya sih sejauh ini udah 2 bulan lebih. Cedera-cedera paling minor aja, kayak contohnya ini luka nih, ini luka. Kenapa tuh El? Ini yang kayak gara latihan ini juga baru sembuh. Luka, yang ini bengkak. Ya paling minor aja sih, cuman agak mengganggu ya karena nggak bisa latihan. Waduh El, baru juga latihan, jangan diforsir banget ya. Takutnya nanti pas hari H malah drop ya kan Besti? Melihat persiapan El yang begitu keras dalam menghadapi matchnya dengan Jeffrey Nicole, Bunda Maya sendiri gimana nih Besti? Kira-kira khawatir banget nggak ya dengan sang anak? Apalagi sampai lecet-lecet gitu loh. Bunda tentunya ada kekhawatiran lah, pasti seorang orang tua pasti, apalagi orang tua ibu ya, pasti punya kekhawatiran. Cuman alhamdulillah Bunda ngerestuin sih. Sempat mengatakan jika ini adalah match terakhir, apa jangan-jangan karena memang dari kedua orang tua El yang sangat khawatir ya Besti? Atau memang dari El-nya sendiri nih yang udah bener-bener pengen stop? Dua-duanya sih, kayak itu tadi karena izin orang tua juga agak sulit, cuman alhamdulillah yang sekarang diizinin. Dan tadi itu sih maksudnya kalau kita menerima pekerjaan itu bukan cuma menerima pada hari hanya aja, tapi persiapannya perlu waktu 2-3 bulan, itu sih yang lumayan cukup menyita waktu ya, maksudnya kan ada kerjaan yang lain juga, jadi lumayan harus mengurangi pekerjaan lain. Banyak yang banyak yang harus direlakan dengan tinju ini. Jadi pertimbangannya kalau nggak dapet lawan yang menarik ya mungkin nggak kepikiran pengen turun lagi. Waduh, berarti kalau ada lawan yang menarik nggak menutup kemungkinan kalau nantinya akan ada match lagi ya El? Duh, benar-benar ya pacar si Fahaju ini. By the way nih Besti, sedikit menyinggung mengenai pelaporan Ahmad Dhani ke Polda Metro Jaya mengenai kasus dugaan perundungan beberapa waktu lalu. Seperti biasa, El nggak mau banyak komentar nih Besti. Ia menyerahkan semuanya kepada sang ayah dan Al sebagai kakak pertama yang bertanggung jawab penuh. Saya no komen aja dah. Saya no komen. Tapi doanya seperti apa? Dan adalah biarkan Al sebagai kakak pertama sama ayah yang mengambil tanggung jawab.
Waduh, baik deh kalau gitu. Semangat terus ya buat El. Besti, informasi mengenai Ahmad Dhani yang kini tengah sibuk melaporkan Lita Gading karena dugaan perundungan sang anak memang tengah ramai diperbincangkan publik. Seperti diketahui nih Besti, nama Safia Ahmad mendadak diserbu netizen dengan komentar-komentar bernada bullying di momen pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagise kemarin. Tak hanya Safia aja nih Besti, namun netizen kembali mengungkit perselisihan antara Ahmad Dhani, Maya Estianty dan Mulan Jamila dahulu. Karena hal tersebut, Safia terkena imbasnya nih Besti. Sebagai seorang ayah, Ahmad Dhani pun mengambil tindakan serius dengan melaporkan netizen yang diduga membuli sang putri. Ia bahkan melaporkan psikolog kondang Lita Gading ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu yang ditemani oleh sang anak sulung yakni Al-Ghazali. Mengenai isu pembulian yang kini tengah marak, tak terkecuali menimpa sang adik, Dul Jalani pun angkat bicara nih Besti, yang mengatakan bahwa sudah saatnya untuk vokal mengenai aksi pembulian. Ya, kita semua bervokal keras soal stop bullying di sekolah, di lingkungan, dimanapun yang melampaui batas gitu. Kalau bercanda-bercanda yang masih ditoleransi itu ya artinya cuma kalau udah bully yang body shaming dan kekerasan, terus apalagi menghina gitu, di dunia nyata gitu. Udahlah, maksudnya sampai kapan korban ini terus berdatangan gitu, kasihan gitu. Mengenai banyaknya kasus pembulian termasuk kepada sang adik, Dul mengaku tak merasa geram nih Besti. Bukan tanpa alasan, menurut Dul sendiri, apa yang ia lakukan tersebut layaknya air yang bisa memadamkan api. Saya mencoba untuk tidak geram gitu, karena pada dasarnya yang mereka lakukan adalah api gitu. Jadi saya berusaha untuk mencoba menjadi air. Tapi saya tetap berkata stop lah di bulian di sekolah mau dimanapun itu udahlah stop. Duh, wise banget ya Besti. Dul ini cucol loh perumpamaannya. Air bisa dipadamkan dengan api. Duh, best banget deh pacarnya Mbak Tisa ini. Dul juga mengatakan nih Besti, jika pelaku bullying itu tak hanya cukup dengan diberikan pemahaman kata-kata, namun juga harus dengan tindakan. Dengan kita yang sadar kalau bully itu nggak baik, alangkah baiknya dikasih contoh lah gitu. Kadang ucapan itu nggak cukup gitu ya. Kadang ucapan nggak cukup gitu. Jadi aku ngasih contoh, aku nggak mau bully kamu depan umum, itu udah lebih cukup kadang daripada ucapan. Jadi bagi yang sadar akan bahwa bullying itu nggak bagus, marilah kita kasih contoh yang benar gitu. Nggak lewat ucapan doang, tapi lewat tindakan juga gitu. Dan jadi pelindung juga, keren loh. Maksudnya tukang bully itu kadang menganggap mereka keren gitu. Padahal kalau di sekolah tuh lebih keren jadi pelindung orang yang dibully gitu. Walaupun aku juga berharap gak ada yang dibully. Mengenai case sang adik, Dul mengaku memiliki cara tersendiri nih Besti untuk menenangkan dan membela sang adik. Meski tak vokal seperti sang ayah, namun Dul memastikan selalu memberikan support terbaik untuk Safia. Pertama-tama banyak cara membela gitu, banyak cara membela yang juga bijak dan tidak dipertontonkan gitu. Jadi ya kalau saya sih bisa membela tanpa perlu vokal juga bisa. Ya, itu juga bisa. Jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini kita akan ada informasi yang gak kalah heboh dan banyak dibahas jagat maya. Ada siapa aja ya? So tetap di Celebrity Fresh.